Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Fataruba dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling anak usia dini. Untuk itu, selamat menyaksikan. A. Pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru, pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. B. Tujuan bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan dan konseling berkenaan dengan perilaku, oleh sebab itu tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka membantu tas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental siswa, membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya, membantu siswa mengulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. C. Fungsi bimbingan konseling. 1. Fungsi pemahaman terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Pemahaman tentang diri. Siswa merupakan titik tolak upaya pemberian sebelum guru, pembimbing atau konselor ataupun pihak-pihak lain yang dapat memberikan layanan tertentu kepada siswa dalam memberikan bantuan bimbingan. B. Pemahaman tentang masalah yang dihadapi dalam upaya membantu mencegahkan masalah siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Maka pemahaman terdapat masalah siswa oleh pembimbing merupakan suatu keniscayaan. Tanpa pemahaman terhadap masalah anak. C. Pemahaman tentang lingkungan. Lingkungan bisa dikonsepsikan segala sesuatu yang ada di sekitar individu atau anak yang secara langsung mempengaruhi anak tersebut, seperti keadaan rumah, tempat tinggal. 2. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. 3. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. 4. Fungsi perbaikan dan penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat perbaikan dan penyembuhan. Ini berkaitan dengan erat dengan upaya pemberian bantuan pada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. 5. Fungsi penyaluran. Fungsi ini lebih menitik beratkan bahwa setiap anak hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing, yang meliputi bakat, minat, kecekapan, cita-cita, dan lain sebagainya. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksanaan pendidikan kepada sekolah, madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan
dan kebutuhan konseli. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi fasilitas, yakni memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi dalam dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 9. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi konduktif yang telah tercipta dalam dirinya. 10. Fungsi advokasi. Fungsi ini memberikan layanan bimbingan konseling. Melalui fungsi ini adalah membantu anak dalam memperoleh pembelajaran atas hak dan atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengertian tujuan